Rekan-rekan yang kami hormati, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 Movement akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik analisis kasus vaksin palsu di Indonesia. Perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 3 orang, yaitu Sita Nur Aina, Miliana Lauren, dan Naila Falikatul Muanisa. Berikut ini merupakan materi-materi yang akan kami bahas di dalam presentasi kali ini. Nah, pertama, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kasus vaksin palsu di Indonesia. Pada tahun 2016, Indonesia digemparkan dengan kabar beredarnya vaksin palsu di sejumlah fasilitas kesehatan yang tersebar di berbagai daerah. Kasus ini pun menjadi perbincangan yang hangat saat itu, bahkan mungkin sampai saat ini. Awalnya, pada tahun 2016, Barreskrim Polri mulai menyelidiki kasus vaksin palsu setelah mereka mendengar bahwa ada bayi yang meninggal setelah diimunisasi. Polri pun mengumpulkan bahan-bahan dan informasi sehingga akhirnya terungkap bahwa memang vaksin palsu sudah beredar di Indonesia, bahkan sudah selama 13 tahun lamanya. Lalu pada tanggal 21 Juni, Polri berhasil menemukan sebuah gudang pabrik yang digunakan untuk membuat vaksin palsu di kawasan Tangerang Selatan. Di situ Polri mengamankan 5 orang, serta di TKP mereka juga menemukan barang bukti seperti vaksin campak, polio, hepatitis B, tetanus, dan BCG yang tidak asli, serta berbagai alat bahan yang digunakan seperti botol ampul bekas dan cairan buatan serta label merek palsu. Dari situ, Polri berhasil membongkar jaringan pembuat vaksin palsu, hingga pada akhirnya mereka menangkap 25 orang tersangka. Menyikapi hal tersebut, pada tanggal 24 Juni, Kemenkes mengadakan konferensi pers bersama BPOM dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Saat itu, Kemenkes menyatakan bahwa kandungan vaksin masih diteliti, dan IDAI menyatakan bahwa vaksin palsu ini dapat memberikan dampak yang berbeda pada bayi. BPOM lalu meminta barang sitaan kepada Barreskrim untuk mereka periksa di laboratorium. Pada tanggal 28 Juni, Kemenkes melakukan pertemuan bersama Barreskrim, BPOM, IDAI, dan KPAI, lalu mereka membentuk Satuan Tugas Penanganan Vaksin Palsu yang berfungsi untuk mendukung percepatan penanganan dampak vaksin palsu serta mendukung penegakan hukum. Pada tanggal 14 Juli, Menkes kembali mengadakan konferensi pers di mana dia membeberkan daftar vaskes yang terlibat yang terdiri atas 14 rumah sakit swasta serta 8 klinik bidan. Dampak dari dibeberkannya daftar vaskes tersebut, terjadi aksi dan unjuk rasa oleh pasien di Rumah Sakit Harapan Bunda, di mana mereka menuntut rumah sakit untuk bertanggung jawab serta memberikan keterbukaan. Kasus ini pun terus diselidiki serta ditindaklanjuti hingga akhirnya pada tanggal 17 sampai 21 Maret 2017, Pengadilan Negeri Bekasi menyelesaikan sidang terhadap total 18 terdakwa dengan vonis hukuman yang berbeda-beda dengan yang paling tinggi 10 tahun penjara. Selanjutnya, rekan saya Naila akan menjelaskan mengenai pendistribusian. Selanjutnya di sini ada vaksin palsu. Nah, untuk di Indonesia sendiri ini ada BUMN namanya Bio Farma. Jadi dia itu secara legal memproduksi vaksin asli gitu. Vaksin buatan dalam negeri ini juga digunakan oleh pemerintah untuk program imunisasi nasional yang diberikan secara gratis. Nah, untuk pembuatan vaksin asli sendiri itu ada proses-prosesnya. Jadi pertama dengan penyiapan benih virusnya, lalu ada penumbuhan dan pemisahan strain virus. Yang selanjutnya adalah distribusi sistem cold chain. Nah, untuk distribusi vaksin sendiri ini ada 2 jalur. Jadi yang pertama ada jalur pemerintah sama jalur swasta. Nah, kalau jalur pemerintah itu, jadi vaksin dari buatan Bio Farma ini dikirim langsung ke Dinkes Provinsi. Nanti selanjutnya dari Dinkes Provinsi disalurkan ke Dinkes Kabupaten Kota, yang nantinya disalurkan ke rumah sakit ataupun ke puskesmas ataupun ke posyandu yang akhirnya sampai ke pasien. Nah, untuk jalur swasta, di sini Bio Farma mendistribusikan vaksin itu lewat pedagang besar farmasi yang sudah secara legal terdaftar di BPOM. Nah, ada 4 PBF atau distributor resmi produk vaksin Bio Farma. Jadi ada PT Indofarma Global Medica, Raja Wali Musindo, Sagi Capri, sama Perusahaan Perdagangan Indonesia. Nah, untuk vaksin palsu sendiri ini kami
kelompok kami menemukan penyebab-penyebab. Ada 3 penyebab. Jadi yang pertama di sini ada penyalur tidak resmi, ada tanpa resep dokter, sama pelaksanaan yang tidak sesuai dengan tugasnya. Di sini ada penyalur tidak resmi. Jadi pelaksana tugas Kepala BPOM itu mengatakan kalau peredaran vaksin palsu di sarana pelayanan kesehatan itu disebabkan karena adanya permintaan sebagian masyarakat yang berbicara kalau misalnya vaksin di luar negeri atau vaksin impor itu lebih bagus daripada vaksin di Indonesia. Hal ini tuh disambut oleh distributor vaksin ilegal atau yang biasa disebut namanya freelance. Jadi freelance ini tuh seperti pedagang asongan. Jadi mereka kayak mendatangi sarana pelayanan kesehatan gitu, menawarkan vaksin produk buatannya dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Salah satu contohnya di sini ada CV Aska Medical. Jadi awal-awalnya itu mereka menggunakan modus dengan mengajukan proposal penawaran kepada dokter atau manajer rumah sakit dengan iming-iming diskon tuh yang besar kayak gitu. Diskonnya itu ada yang on faktur sama yang off faktur. Nah kalau on faktur itu jadi diskonnya itu dicantumkan di faktur pembayaran, di bukti pembayarannya. Kalau yang off faktur ini yang banyak nggak diketahui, jadi diskonnya itu tidak tercantum, jadi tidak diketahui gitu. Nah, banyak pejabat pengadaan rumah sakit ini sampai direktur rumah sakit yang terjerat kasus oleh BPK karena adanya diskon off faktur ini. Nah, yang kedua penyebabnya itu tanpa resep dokter. Jadi berdasarkan pantauan UGC Indonesia, jadi ada sejumlah apotek rakyat yang ditemukan vaksin tanpa resep dokter itu bisa dibeli. Contohnya itu ada di Jakarta Timur, jadi ada di Pasar Pramuka, dan ditemukan juga di salah satu klinik pemerintah. Menurut Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, jadi untuk vaksin palsu dan vaksin aslinya itu adanya perbedaan di kemasan sama di isinya. Terus tanggal kadaluarsanya itu juga berbeda, nomor batch-nya itu juga beda. Bahkan di vaksin palsu pun juga kadang tertulis milik Kementerian Kesehatan RI, jadi susah untuk dibedakan. Penyebab ketiga di sini ada ketidaksesuaian pelaksana tugas. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 sama PP Nomor 51 tentang kefarmasian, jadi untuk pengadaan obat dari produksi sampai ke user atau sampai ke pasien itu adalah tugasnya atau tanggung jawabnya apoteker. Tapi dalam pengadaannya itu ada beberapa kasus yang tidak melibatkan instalasi farmasi. Jadi ada juga yang dokter seperti yang tadi saya sebutkan, dokter langsung kayak membeli ke distributornya, atau ada juga yang malah pasien itu langsung membayar ke suster atau bidannya langsung tanpa melalui instalasi farmasi. Selanjutnya, Sita akan menjelaskan mengenai pemusnahan dan tindak lanjut. Jadi yang pertama adalah dilakukannya uji laboratorium. Kementerian Kesehatan meminta BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melakukan uji laboratorium kandungan isi dari terduga vaksin palsu dari barang sitaan Bareskrim. Nah, uji laboratorium dari jumlah 72 sampel yang berisikan 13 jenis vaksin diperoleh 7 jenis palsu pada 23 sampel. Nah, selanjutnya hasil uji laboratorium ditemukan bahwa vaksin diisi dengan vaksin hepatitis B yang diencerkan anti-tetanus serum, bukan vaksin tetapi serum untuk mencegah terkenanya tetanus berisikan cairan NaCl, antiserum ular terbukti tak berisikan antiserum, tripacel yang seharusnya berisikan toksoid difteri, toksoid tetanus, dan vaksin aseluler nyatanya mengandung antigen 4 saja. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai pemusnahan vaksin. Salah satu upaya untuk mencegah peredaran vaksin palsu adalah dengan menghancurkan limbah vaksin yang tidak terpakai. Nah, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Nah, apabila perusahaan tidak memiliki fasilitas untuk memusnahkan, maka pemusnahan bisa dilimpahkan pada pihak ketiga. Selanjutnya, upaya lain untuk mencegah peredaran vaksin palsu yaitu dengan memberikan label vaksin fail monitor atau VVM atau pengecekan perubahan temperatur dalam botol vaksin. Nah, label VVM ini diklaim hanya dimiliki oleh PT Bio Farma. Botol vaksin yang telah dibeli VVM tak boleh terpapar panas karena khasiatnya akan menurun.
Lalu menurut Permenkes RI nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi, ada tata cara pemusnahan limbah infeksius non tajam, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, pemusnahan limbah farmasi atau sisa vaksin dapat dilakukan dengan mengeluarkan cairan vaksin dari dalam botol atau ampul. Kemudian cairan vaksin tersebut didesinfeksi terlebih dahulu dalam killing tank atau tangki desinfeksi untuk membunuh mikroorganisme yang terlibat dalam produksi. Limbah yang telah didisinfeksi dikirim atau dialirkan ke instalasi pengelolaan air limbah atau IPA. Lalu, sedangkan botol atau ampul yang telah kosong dikumpulkan ke dalam tempat sampah atau kantong plastik berwarna kuning. Selanjutnya diinsenerasi atau dibakar dalam insenerator atau menggunakan metode non-insenerasi. Selanjutnya yaitu mengenai tindak lanjut dari vaksin palsu tersebut. Nah, jadi langkah utama yang diambil oleh pemerintah dalam menangani masalah vaksin palsu adalah mengembalikan kekebalan kepada anak yang terpapar vaksin palsu dengan imunisasi wajib yang diulang. Pelaksanaan imunisasi wajib yang diulang didasarkan pada rekomendasi dan pedoman yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Lalu pemberian imunisasi wajib yang diulang juga dapat dilakukan kepada anak yang diragukan menerima vaksin palsu atau tidak setelah dikonsultasikan kepada dokter anak. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia menyatakan pemberian imunisasi ulang jika ternyata sudah menerima yang benar tidak menimbulkan overdosis dan tak memberikan dampak buruk bagi anak. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yaitu melakukan perbaikan tata kelola produksi dan distribusi vaksin guna menghilangkan potensi adanya vaksin palsu. Demikian juga regulasi dan pengawasan pada seluruh tingkatan perlu dibenahi kembali, terutama mengenai pengolahan limbah rumah sakit. Oke, selanjutnya untuk dampak dari vaksin palsunya sendiri. Jadi, untuk dampak langsung yang diterima oleh bayi itu bisa menimbulkan demam yang efeknya itu lebih dari bayi yang divaksin vaksin asli kayak gitu. Dan kalau untuk jangka panjangnya itu juga bisa berbahaya, dapat merusak ginjal si bayi dan kesulitan pembekuan darah. Jadi biasanya kalau vaksin palsu itu nggak ada kandungan untuk pembekuan darah kayak gitu. Nah, untuk dampak sosial sendiri itu bisa menyebabkan keresahan dan rasa takut pada masyarakat atau tentunya ibu dari bayi itu. Dan untuk dampak politisnya sendiri itu bisa menjadi bumerang bagi pemerintah dalam program imunisasi atau vaksinasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu solusi. Nah, alternatif solusi dari adanya permasalahan vaksin palsu tersebut yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam hal ini yaitu Departemen Kesehatan dan para stakeholder adalah membangun sistem pelayanan kesehatan melalui implementasi dan perbaikan, yaitu pada beberapa aspek seperti berikut ini. Selanjutnya, solusi dari BPOM adalah sebagai berikut. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan, semoga bermanfaat.